Jadi itu beasiswanya ada kuotanya, per semester itu ada 2 orang. Nanti tinggal submit aja nilainya. Kalau memenuhi nilai yang dikualifikasikan sama kantor IUP-nya, nanti kalian bisa dapat beasiswanya in the terms of tuition. Jadi membayarnya seperti yang di UI, tapi mendapat fasilitas belajar, Yes, benar. Seperti di Soulbridge. Kayaknya ini banyak banget Sobat Manners yang tertarik untuk exchange ke Korea, terutama para K-popers nih. Nah, kira-kira gimana sih Kak tips untuk Sobat Manners yang K-popers, apa aja yang harus mereka lakuin kalau mereka exchange ke Korea? Mungkin mereka banyak, kalau nggak cuma K-popers juga sih, kalian kalau sering nonton drakor, itu kan banyak tempat-tempat scene yang udah famous, terkenal gitu. Kalian juga bisa mengunjungi tempat-tempat kayak gitu juga, biar dapat feel-nya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Opsi Obrolan Prestasi episode 4. Kali ini bersama saya, Salima, sebagai host, dan kita akan ditemani oleh tamu spesial yang baru datang dari Korea. Yuk kita kenalan langsung sama tamu kita. Halo Skat. Halo, oke. Skat ini baru pulang dari Korea teman-teman. Nah sekarang perkenalkan diri dulu. Halo Sobat Manners, kalian bisa panggil saya Skat. Saya murid manajemen angkatan 22 program IUP. Saya semester kemarin saya melakukan student exchange ada di Soulbridge, South Korea. Berarti kemarin Skat sudah exchange ke Soulbridge University di Korea ya? Oke, untuk berapa lama exchange-nya? Exchange-nya kira-kira roughly 5 bulan itu paling maksimal. Oh, 5 bulan. Oke. Wow, Korea. Kalau boleh tahu kenapa nih Kak Skat memilih untuk student exchange di Korea? Iya. Karena itu sebenarnya pilihan ditawarin sama Miss Katia. Karena kita semester 4 udah boleh exchange, dan pada saat itu Korea itu salah satu program yang udah di offer dan udah ada detail seperti brosur-brosurnya, persyaratannya apa aja, dan universitasnya di mana, seperti itu. Jadi pas itu saya juga milihnya untuk pergi ke Korea. Oh, berarti program exchange ini tuh exchange program yang sudah berkolaborasi dengan program studi manajemen ya, Yes. begitu. Dan untuk bisa mengikutinya minimal dari semester 4. Yes. Begitu. Dan tadi kalau boleh tahu di universitas apa jelasnya? Namanya ada Soulbridge International School of Business. Itu adalah bagian dari Wusong University. Jadi itu seperti kayak kelas bisnisnya gitu, college specifically for business. Oh, berarti seperti Fakultas Bisnis dan Ekonomika Yes. tapi di Korea begitu ya, di Benar. Soulbridge University. Oke, setelah itu sebelum exchange nih Kak Skat, kira-kira persiapan apa aja sih yang perlu dipersiapin? Soalnya kayaknya Sobat Manners ini banyak yang minat untuk pergi exchange ke Korea, seperti itu. Oke, persiapannya in general dokumen ya, sama mungkin itu mungkin lebih pentingnya lagi adalah timingnya. Jadi kalian harus siapin dari semester sekarang. Misalnya kalau kalian pengen exchange semester 4, kalian harus persiapkan mantap-mantap dari semester 3. Itu komitmennya harus ada terlebih dahulu. Itu juga buat persiapan, karena selain waktu itu kemantapan juga penting. Nah, niat. Kalau emang kalian benar-benar akan melakukan hal tersebut, mungkin persyaratan mungkin agak sedikit teknis, tapi kalau kalian memang berniat untuk melakukan, pasti itu akan terlewat dengan mudah. Oke. Kalau dokumen yang harus disiapin mungkin ada kayak English proficiency atau apa, boleh disebutkan Kak Skat? Iya. Sebenarnya English proficiency test itu persyaratannya aja dari UII. Sebenarnya Soulbridge-nya tidak meminta. Soulbridge-nya bahkan kalau kelasnya like kita kan international class, jadi the class held with English language itu sudah bisa jadi syarat untuk masuk ke Soulbridge. Tapi karena IUP yang meminta buat untuk mengincludekan English proficiency test, jadi saya juga ikut. Dan itu kebetulan English proficiency testnya itu juga di-funded by IUP, programnya reimburse. Jadi kalau kita dapat nilai bagus, itu nanti di-reimburse sama university-nya, dan kita bisa masukkan nilai itu buat daftar ke Soulbridge. Gitu. Oh begitu. Kalau boleh tahu, Kak Skat kemarin ambil English proficiency-nya apa? TOEFL atau? Kemarin saya ngambilnya itu di IT,
kepanjangannya Duolingo English Test. Oh, Duolingo yang English burung Test. hantu warna hijau itu. Iya, burung hantu warna Iya, hijau itu ya. warna Dan skornya boleh di-spill nggak Kak Askat? Skornya di atas rata-rata lah, aku bilang aja seperti Keren itu. ya, berarti emang kita harus belajar giat untuk mempersiapkan baik dari dokumen-dokumennya, kemudian juga English Proficiency Test, dan juga menyiapkan mental. Nah, Yes. kalau dokumennya apakah ada kayak dokumen seperti transkrip nilai dan lain-lain? Ya, itu dokumennya nanti spesifiknya ada dijelaskan. Yang penting kalau udah niat, nanti sama kantor IUP-nya nanti akan dikasih kontak, ada representatif dari Solbridge atau Wusungnya, nanti bisa dapat kontak WA, itu approach kalau kita emang mau ada niatan untuk student exchange ke Solbridge, nanti ada dikasih tahu step by step-nya, nanti masukin ke website Solbridge-nya, dokumennya apa aja yang diperlukan, kayak gitu. Oh begitu, jadi dokumen spesifiknya ada apa aja? Mungkin in general kayak paspor, visa, Visa. dan English Proficiency Test juga perlu. Itu juga adding point lah, tambahan, nilai tambahan. Oh begitu, berarti lumayan banyak ya yang disiapkan seperti Iya. paspor, visa, terus kemudian English Proficiency, dan kita juga harus mendekati, menghubungi universitasnya untuk benar. bisa mendaftar di program Student Exchange ini. Iya. Nah kira-kira dari persiapan yang banyak itu, kira-kira dari program studi manajemen itu apa aja yang Kak Skat dapat gitu, bantuan yang Kak Skat dapat? Oh ya, sebenarnya yang semester sebelum saya juga ada yang pernah ke Solbridge, naik Kak Zafira kalau nggak salah, Iya, itu Kak. angkatan 21. Dan saya disuruh Miss Katia buat approach ke Mbak Zafiranya, dan Mbak Zafiranya juga merespon dengan baik. Saya dikasih tahu step by step-nya, di sana belajarnya gimana, pendaftarannya di mana, kalau mau nyari tempat tinggal atau pertanyaan tentang seputar asramanya, dia juga udah balas dengan baik gitu. Oh gitu. Berarti sebelumnya sudah ada yang exchange, dan Yes. of course nanti buat Sobat Manners, kalau misalnya Sobat Manners ingin exchange juga ke Solbridge Korea, juga bisa approach Kak Skat untuk tanya-tanya detailnya seperti itu. Nah, tadi Kak Skat juga sempat mention kalau misalnya English Proficiency-nya itu bagus, bakal akan dapat beasiswa ya dari University Solbridge-nya. Nah, Dari IUP-nya. dari IUP Yes. manajemen ya berarti. Nah, itu kayak boleh di-spill nggak Kak, beasiswanya tuh dalam bentuk apa? Oke. Jadi itu beasiswanya ada kuotanya, per semester itu ada 2 orang. Itu pertama kita harus milih dulu mau di IT, TOEFL atau IELTS. Alasan karena saya milih di IT itu karena itu waktunya less consuming daripada yang lainnya seperti TOEFL dan IELTS. Kan karena TOEFL dan IELTS kita harus nyari tempat pembelajarannya dulu, mau tesnya di mana, apa ini TOEFL-nya benar-benar yang autentik atau enggak gitu. Nah kalau di IT itu kita bisa melakukan online, kita bisa daftar aja lewat online, dan biayanya significantly cheaper dan kamu misalnya mengambil TOEFL atau IELTS gitu. Oke. Setelah itu nanti setelah dapat English Proficiency, nanti buat apply beasiswanya itu berarti gratis atau gimana Kak? Oh ya, nanti beasiswanya nanti tinggal submit aja nilainya. Kalau memenuhi nilai yang dikualifikasikan sama kantor IUP-nya, nanti kalian bisa dapat beasiswanya in the terms of tuition gitu. Tuition, berarti di sana bisa dibilang exchange tapi nggak bayar SPP gitu ya Kak ya. Oh keren banget nih Kak Skat. Terus kalau misalnya udah dapet beasiswa nih berarti semakin mudah ya untuk pergi exchange ke Korea, karena program beasiswanya sudah disediakan oleh UII. Iya betul. Oke, setelah persiapan nih kan berarti Kak Skat berangkat ke Korea. Nah kira-kira ketika keberangkatan itu Kak Skat tuh mempersiapin apa aja dan juga habis berapa aja? Oh iya, iya sebenarnya ada yang mau klarifikasiin dari beasiswanya itu beasiswanya tuition. Jadi kita kuliahnya di Solbridge, tapi kita bayar kuliahnya kayak kita bayar kuliah di UII. Jadi gitu. Begitu. Jadi membayarnya seperti yang di UII, tapi mendapat fasilitas belajar seperti di Solbridge seperti itu. Oke. Terus nanti ketika keberangkatan gimana Kak? Boleh diceritain? Keberangkatan itu nanti setelah selesai input dokumen yang tadi, dokumen persiapannya, nanti sama Solbridge dikasih email. Nanti ada step by stepnya spesifik landing di kalau Incheon terminal
terminal 1, terminal 2 gitu. Nanti kita lewat mana, mau ambil bis atau kereta. Dia ada detail spesifiknya. Yang penting rajin-rajin baca email aja gitu. Oh begitu ya. Oh berarti nanti dari Soul Bridge itu akan memberi kita email dan seperti panduan ya. Panduan apa aja sih yang harus kita lakukan. Kita harus ke terminal mana, harus ke stasiun mana gitu untuk bisa sampai ke Soul Bridge tadi itu. Kalau untuk kayak akomodasi tiket pesawat Kak, seperti itu berapa? Visa dan lain-lain. Bisa untuk ke Korea. Persiapan, saya nggak terlalu ngitung ya, tapi soalnya tapi under 10 itu udah bisa include for the flight and the visa should be done. Gitu. Oke, berarti sekitar 10 juta itu untuk perjalanan ke Koreanya ya. Berarti kalau untuk pulang lagi ke Indonesia juga sekitar berarti 20 juta. Iya, untuk pulang dan pergi 20 juta. Oke, nah kira-kira menarik banget kan ini Sobat Mers. Kira-kira kalian semakin tertarik untuk action ke Korea nggak? Nah, kalau gitu kita langsung tanya aja lagi. Kira-kira pas udah sampai Korea nih Kak, gimana sih apa yang Kak Skat rasain vibes dari belajar di Korea gitu? Apa bedanya sama di Indonesia? Berarti ini pertanyaan tentang pembelajarannya gitu. Iya. Kelasnya gimana gitu. Oke. Jadi kelasnya di sana mirip-mirip aja kayak di sini, tapi mereka karena mereka school internasional, jadi mereka all the language is in English. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalian kalau nggak bisa bahasa Korea karena mereka pakainya bahasa Inggris. Jadi tenang aja. So pembelajarannya sama-sama aja kayak di sini. Mungkin lebih banyak diskusi dan pertanyaan gitu. Lebih dosennya lebih aktif gitu. Dan selama di Korea Kak Skat tinggal di mana? Di dorm, apartemen atau? Ya, saya tinggal di dorm soalnya karena itu pas saat itu saya nggak ada kenalan sama sekali buat mencari apartemen atau buat nyari tempat tinggal di luar. Jadi saya terpaksa harus choose for the dormitory buat accommodation. Gitu. Berarti dormitorinya tuh di dalam kampus ya? Sebenarnya dormitorinya kepisah sama kampusnya. Kepisah, tapi itu dormitori dari universitas. Yes. Oke. Dormitori dari universitas. Dan kira-kira untuk bayar dormitorinya tuh habis berapa Kak biaya sebulan gitu? Oh ya, dormitori itu sekitar 1.599 USD. USD berarti itu sekitar berapa rupiah? Ya, sekitar 20-an mungkin ya. 20 under 25. 20 sampai 25 juta itu 25. Untuk satu bulan atau? Oh, it's for sampai kita selesai pembelajaran. Oh, oke. Berarti worth it ya kalau misalnya untuk harga segitu untuk satu semester sampai akhir itu sudah include semuanya kayak gitu. Dan itu dormitori dari universitas. Jadi fasilitasnya juga bagaimana Kak di sana? Bagus? Fasilitasnya agak tidak mengenakan sih. Soalnya saya juga tidak diinform banyak tentang dormitorinya. Kayak ada jam malamnya juga gitu. Oh, begitu ada jam malamnya begitu ya. Oke, nah kayaknya ini banyak banget Sobat Mers yang tertarik untuk action ke Korea, terutama para K-popers nih. Nah kira-kira gimana sih Kak tips untuk Sobat Mers yang K-popers, apa aja yang harus mereka lakuin kalau mereka exchange ke Korea? Mungkin mereka banyak, kalau nggak cuma K-popers juga sih, kalian kalau sering nonton drakor, itu kan banyak tempat-tempat scene yang udah famous, terkenal gitu. Kalian juga bisa mengunjungi tempat-tempat kayak gitu juga, biar dapat feel-nya gitu. Oh iya, kira-kira mana sih Kak tempat yang paling deket sama Soul Bridge University dan itu kayak bagus untuk dikunjungi untuk para K-popers dan penyuka drakor gitu, ada nggak? Mungkin kalau di Soul Bridge itu kan di Daejeon, bukan di pusat kotanya, jadi mungkin agak susah kalau mau nyari kayak festival atau konser gitu. Tapi kalian bisa datang, karena di Korea itu biasanya kayak ada festivalnya gitu, dan mereka biasanya ngundang artis K-pop gitu. K-pop. Yes. Seperti itu. Soalnya yang semester ini mereka ngundang Crush. Kalau kita tahu Crush, seru banget ya. Tapi untuk kayak akses transportasi di Korea, kemudian kayak Kak Skat makan apa aja di sana untuk makan 3 kali sehari, terus setelah itu juga untuk keperluan laundry kayak gitu gimana Kak di sana kalau di Korea gitu? Ya, karena kita di asrama laundrynya sudah ada ruangannya sendiri. Lengkap kalau laundry sama dryer. Dan juga dikasih ada laundry cardnya. Dan kalau masalah makanan gampang sih, karena di asrama juga dikasih microwave sama ada dapur. Tapi dapurnya itu opennya hanya malam, just for your information. Gitu. Jadi kita nggak bisa setiap saat ke dapur gitu. Nah, untuk makanan kalian bisa gampang kok cari di luar.
bahkan cari supermarket gitu, kayak minimarket itu juga banyak. Minimarket gitu. yang kayak di drakor-drakor Yes, gitu ya, ya. gitu. Oke. Kalau untuk transportasi sendiri bagaimana? Transportasi, kan nanti ada transportation card-nya, itu bisa Transportation dari card. ya. Mungkin yang lebih banyak dipakai itu dari T-Money. Ya. T-Money. Ya itu bisa nanti dipakai buat bis, bahkan kereta, bahkan taksi pun juga bisa gitu. Oh begitu, jadi satu kartu itu bisa kita gunakan untuk menjangkau semua transportasi yang ada di Korea, begitu Itu ya? one for all card. One gitu. for all card, dan kayak untuk beli kartunya dan kayak top up kartunya gitu gimana Kak? Nah itu bisa, kalian bisa di minimarketnya juga. Di gitu. minimarket juga, Ya, ya sama kayak kalau kita top up Yes. tol gitu ya? Iya benar-benar, Oh kayak gitu. begitu. Nah gitu. kira-kira nih Kak Skat, boleh dong diceritain daily life di sana itu gimana? Dan kira-kira dalam satu hari, satu bulan tuh Kak Skat habis berapa aja untuk tinggal di Korea? Oke. Satu bulan itu sekiranya kalau saya sendiri mungkin 14 itu average. 14 juta? Yes, Itu itu boros atau ngirit banget tuh Kak? Hidupnya kayak raja. Oh itu berarti boros ya? Yeah. Kalau misal Sobat Banners mau ngirit, itu berarti sekitar... Mungkin 10 itu udah bisa benar-benar cukup, kayak semua makan, mau keluar itu juga udah cukup 10. Iya. Berarti range biaya hidup di sana dalam satu bulan itu sekitar 10 itu udah cukup, sampai 15 juta itu kalau misal pengen hidup kaya raya seperti raja, seperti itu ya. Oke. Dan dari situ kayak Kak Skat kira-kira sebulan tuh ngapain aja gitu Kak, selain berkuliah kayak gitu? Iya. Saya biasanya karena kuliahnya karena pas itu maksimalnya cuma 6 course, jadi jadwalnya cepat. Pulangnya bisa pas jam duhur atau jam asar, itu jam 12 gitu. atau jam 3. Biasanya pulang kadang-kadang nge-mall, kadang-kadang nge-cafe gitu, tergantung mood. Gitu. Tergantung mood ya. Berarti seru banget nih kayak kita bisa jalan-jalan dan juga traveling ya berarti ya. Apalagi kalau misal sobat Manners tertarik untuk ke Korea, udah suka banget nih pengen ketemu biasnya. Mungkin kayak gitu, ini sangat cocok untuk mengikuti program Student Exchange yang diikuti oleh Kak Skat, yaitu program Student Exchange mandiri yang disediakan oleh program studi IUP Management dan Universitas Salisbury International School of Business, begitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak Kak tips-tips nih kira-kira untuk Sobat Manners kalau misalnya mereka bener-bener pengen apply ke sana gitu, tipsnya apa aja? Pertama itu buat mantapkan dulu alasannya. Kalian ke sana harus jelas kalian mau ngapain, kalian mau belajarnya gimana, kalian mau hidup di sana gimana. Dan mungkin kayak orang-orang yang udah pernah exchange, kalian juga bisa approach, mungkin kayak saya atau ada cutting-cutting yang sebelumnya udah pernah exchange ke Korea, kalian juga bisa tanya gitu. Oh begitu ya, pokoknya dimantapkan dulu hatinya, kemudian jangan lupa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, termasuk mencari informasi dari para dosen, kemudian para kakak-kakak yang sudah pernah exchange ke Korea, dan juga meng-approach universitas Koreanya seperti itu, benar. Universitas Salisbury ya, betul. Nah, luar biasa, keren banget nih pengalaman student exchange ke Korea ini merupakan pengalaman yang berharga dan menarik sekali untuk diikuti. Nah, jadi buat kalian yang ingin mendapatkan pengalaman belajar internasional yang lebih baik, pengalaman belajar yang luar biasa, sekaligus jalan-jalan dan traveling di Korea, jangan lupa untuk ikut program Student Exchange bersama Salisbury International School of Business. Dan kalian bisa tanya-tanya sama Kak Skat untuk detail aplikasi dan juga kedatangan di Koreanya. Oke, terima kasih banyak Kak Skat sudah bagi tips and tips untuk Sobat Manners. Kira-kira Kak Skat ada satu kata, dua kata untuk Sobat Manners nggak? Atau dua kata, sebenarnya kalian kalau melakukan sesuatu, cari alasan yang jelas dan memantapkan hati kalian. Nah itu juga akan menyangkut dengan keberhasilan atau hasil yang kalian akan lakukan nanti. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, untuk Sobat Manners yang tertarik untuk melakukan student exchange ke Korea, jangan lupa untuk siapin mental, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan juga approach Kak Skat untuk tanya-tanya lebih lanjut. Kira-kira kalian ingin tips and trik seputar apa lagi nih? Komen di bawah ya. Dadah!